Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sabarman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Ini bagian terakhir dari pasal 9 dari Injil Matius. Matius 9, 35 sampai 38, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kesimpulan Matius dalam 8 dan 9, pasal 8 dan 9. Setelah Yesus mengelilingi semua kota, desa, mengajar di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Surga, terbuka maupun tertutup, maksud saya di rumah atau di lapangan atau di padang, Tuhan Yesus telah memberitakan Injil. Bahkan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, lalu ada mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan sampai seperti itu. Menurut Tuhan Yesus, kesimpulannya yang ditulis oleh Matius, demikianlah itu. Menurut Tuhan Yesus, berdasarkan pengalamannya keliling seluruh kota dan desa, keadaan manusia adalah lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala, jadi tidak tahu jalan kemana saja, bebas keluar, bingung, tersesat, tidak tahu. Itu pandangan Yesus mengenai dunia waktu itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah dunia yang sekarang seperti itu? Ada pembunuhan, ada perang, ada penculikan, bahkan masih ada perbudakan, penjualan wanita, anak kecil, bayi. Itulah dunia yang ada sekeliling saudara secara umum. Dan dalam ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini berarti bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pengajarannya, penyembuhannya, tindakannya, itu digerakkan oleh belas kasihan dalam hati. Saya berharap kita semua melihat dunia itu seperti Tuhan Yesus melihat dan menyimpulkan bahwa mereka lelah, terlantar seperti domba tak bergembala. Mari kita melihat sekitar kita, tidak usah jauh-jauh dunia sana. Di sekitar kita mungkin ada orang yang perlu pertolongan, mungkin sembako, mungkin pertolongan atapnya bocor, atau pertolongan sedang sakit, atau pertolongan
sedang bingung. Saudaraku, marilah kita sama seperti Tuhan Yesus memiliki belas kasihan terhadap mereka. Nah, tetapi kita harus hati-hati pada waktu kita menolong, katakanlah memberikan sembako, mengadakan pengobatan masa. Semuanya itu harus keluar dari hati yang digerakkan belas kasihan. Tindakan sosial itu bukan pancingan supaya orang jadi orang Kristen, dikasih sembako, kecap, seperti itu. Supermi, makanya ada kata-kata Kristen supermi, karena diberi supermi lalu jadi orang Kristen. Maksudnya bukan seperti ini, maksud saya bahwa tindakan sosial bukanlah pancingan orang supaya jadi orang Kristen. Bukan seperti itu. Tindakan sosial itu hasil dari gerakan hati yang penuh belas kasihan. Sehingga belas kasihan itu nyata berubah menjadi tindakan dan mungkin juga ucapan yang menolong mereka. Terlebih mereka perlu Tuhan Yesus. Mari kita terbuka, melek mata kita, melihat sekitar kita ada orang yang perlu pertolongan. Terutama tentu saja yang belum kenal Tuhan Yesus. Marilah kita mohon kepada Allah untuk memberikan, untuk menggerakkan hati kita supaya penuh belas kasihan, sehingga belas kasihan itu terungkap menjadi ucapan dan tindakan yang supaya apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami mohon kepadamu Tuhan, hati yang penuh belas kasihan terhadap orang di sekitar kami, supaya yang keluar dari mulut kami yang menjadi tindakan dalam hidup kami hari ini mencerminkan belas kasihan dari Tuhan Yesus, sehingga menjadi berkat orang sekitar kami yang seperti domba tak berkemana. Mereka lelah, mereka lemah, mereka berdosa, perlu pertolongan dari Tuhan. Jadikanlah kami alat belas kasihan menjaga mereka, supaya mengenal Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.